Maaf, malam ini aku tetap akan pergi menemuinya. Kamu tidurlah sendiri saja di sini. Di kamar suite mewah hotel, di mana waktu seakan berhenti dalam keheningan, pada malam pertama pernikahan yang seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidupku. Kata-kata kejam dari suami yang baru beberapa jam lalu bertukar sumpah cinta abadi denganku, menusuk udara. Aku baru saja mengganti gaun pengantin putih salju dan ingin bernapas lega, tetapi dia meninggalkanku sendirian, dengan tenang memegang gagang pintu. Di punggungnya tidak terbaca sedikitpun rasa bersalah atau penyesalan. Dia, tanpa ragu, berharap aku akan menangis dan memohon di kakinya agar tidak pergi. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa membayangkan bahwa dengan membuka pintu kamar ini, dia akan menekan pelatuk yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Dan keesokan paginya, yang menantinya bukanlah air mata yang telah ia perkirakan, melainkan akhir yang sama sekali tak terbayangkan. Jam menunjukkan lewat pukul 11.00 malam. Di bawah jendela, terhampar kota malam yang berkilauan seperti kotak perhiasan yang terbalik. Menginap semalam di suite lantai atas hotel mewah di Jakarta ini menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Di atas meja, ada sampanye kelas atas dan vas buah-buahan elegan sebagai pujian dari hotel. Baru beberapa jam yang lalu, kami menerima ucapan selamat dari ratusan tamu di resepsi pernikahan yang megah. Ucapan selamat, semoga bahagia terus mengalir kepada kami. Dan kami tak henti-hentinya tersenyum kepada kerabat dan teman. Lelah secara fisik dan mental, akhirnya kami tinggal berdua. Akhirnya kita berdua, aku ingin tersenyum. Tetapi pada saat itu juga, suamiku Pradana, bukannya bersantai setelah melepas tuksedonya, malah mengambil jasnya dari lemari dengan gerakan yang sudah biasa. Memakainya, apa maksudmu akan pergi menemuinya? Tanyaku, berusaha berbicara setenang mungkin. Aku tahu persis siapa yang Pradana maksud, tetapi aku tidak bisa tidak bertanya untuk memastikan, apa yang tidak jelas? Tentu saja Rania. Dia terus meneleponku sejak sore. Dia histeris karena aku menikah, menangis di telepon. Kalau aku meninggalkannya sendirian sekarang, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Rania, begitu nama mantan pacarnya, yang telah dipacarinya selama 5 tahun sebelum bertemu denganku. Bahkan ketika hubungan kami sudah serius dan menuju pernikahan, Pradana sesekali masih berhubungan dengan Rania. Dia lemah, tanpaku dia akan hancur. Tidak bisa begitu saja meninggalkannya secara tiba-tiba. Itu kejam. Begitulah argumennya. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Dan sekarang adalah malam pertama kita. Meninggalkan istri sendirian di hotel dan pergi ke mantan. Menanggapi pertanyaanku, Pradana hanya mendesah kesal dan menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menyeringai. Dengar, sebaiknya kamu singkirkan sifat judesmu itu. Kamu sekarang istri sahku, jadi duduk manis dan jangan banyak tingkah. Lagi pula, kamu wanita yang kuat, tangguh, dan bisa hidup sendiri. Rania berbeda. Hinaan terus meluncur dari mulutnya satu persatu, dan aku hanya mendengarkan dalam diam. Tidak seperti kamu, wanita karier berusia 35 tahun yang terbiasa melakukan segalanya sendiri, Rania masih muda, usianya baru 25 tahun. Dia lembut dan rapuh. Jika aku tidak memeluk dan menenangkannya, dia akan hancur. Lagi pula, malam pertama pernikahan hanyalah formalitas. Besok aku akan kembali, sementara itu minumlah sampahnya sendirian dan tidurlah di ranjang besar ini. Sampai jumpa. Pradana mengatakannya dengan begitu enteng, seolah-olah dia akan pergi ke warung untuk membeli rokok, dan karena aku tidak menjawab sepatah kata pun, dia tampaknya menganggap itu sebagai kemenangannya, memutuskan bahwa argumen bajanya telah melumpuhkanku. Senyum puas muncul di wajahnya. Aku hanya menatapnya dalam diam, tidak menunjukkan kemarahan di wajahku, tidak meneteskan air mata kesedihan, hanya tatapan dingin yang tenang. Kenapa melotot? Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Meskipun aku tetap akan pergi. Rania sudah menunggu. Dengan kata-kata itu, Pradana akhirnya membuka pintu. Suara berat pintu yang terbanting menggema di suite yang sunyi, dan kunci elektronik dengan bunyi klik dingin menguncinya. Aku ditinggal sendirian di kamar, terpaku di tempat. Wanita biasa di posisiku mungkin akan menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menangis terseduh-seduh, atau dalam kemarahan mulai melemparkan barang-barang. Tapi di bibirku perlahan muncul senyum tipis. Itu bukan senyum keputusasaan. Itu adalah senyum dingin penuh keyakinan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Sudah kuduga. Aku yakin kamu akan bertindak seperti ini, bisikku ke dalam kehampaan dan mengambil ponselku yang tergeletak di tempat tidur. Aku membuka layar. Aplikasi yang sudah terpasang sebelumnya dengan akurat melacak sinyal GPS dari ponsel Pradana, dan titik merah di peta sudah berkedip.
Titik itu meninggalkan hotel dan tanpa ragu bergerak menuju apartemen sewaan Rania di suatu tempat di pinggiran Jakarta. Aku membuka kontak dan menekan sebuah nomor. Nada sambung berhenti setelah dering pertama. "Ya, ini aku." Dia baru saja keluar dari kamar, mengatakan semuanya persis seperti yang aku perkirakan, jawabku dengan dingin tapi tegas kepada suara di seberang sana. "Ya, semuanya sudah siap." "Baiklah, mari kita mulai operasinya sesuai rencana. Kita akan membuatnya merasakan sampai ke tulang sumsum betapa bodohnya pilihan yang telah ia buat." Menatap lampu-lampu kota malam yang berkelip di bawah, aku merasakan api balas dendam yang telah aku siapkan selama berbulan-bulan mulai membara di dadaku. Seperti apa wajah suamiku besok pagi ketika dia kembali dari kekasihnya dengan penuh kepuasan, dan melihat wajahnya berubah karena ngeri dan putus asa. "Nah, Pradana, pagi yang kamu impikan tidak akan pernah datang." Dalam keheningan kamar hotel, aku dan lawan bicaraku di telepon mengangkat tirai, pembalasan tanpa ampun. "Ya, teruskan pengawasan. Jika ada perubahan, segera laporkan." Setelah memberikan perintah singkat, aku mengakhiri panggilan. Meletakkan ponsel di atas meja, aku mendengar suara logam pelan yang memecah kesunyian. Di kaca jendela terpantul bayanganku, yang telah berganti dari gaun pengantin menjadi jubah sutra longgar. Dalam pantulan itu, tidak ada sedikit pun bayangan tokoh tragis. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita dengan kilau dingin dan penuh perhitungan di matanya, seorang wanita yang rencananya selama berbulan-bulan telah memasuki tahap akhir. Namaku Adira, usiaku 35 tahun. Aku menjabat sebagai kepala departemen di cabang Jakarta sebuah perusahaan konsultan internasional. Aku bangga dengan pekerjaanku. Pekerjaan ini memberiku penghasilan yang baik. Aku membeli apartemen sendiri di kawasan elit dan selalu bangga dengan kemandirian finansial dan moralku. Dan suamiku, yang baru saja terbang ke pelukan mantannya, Pradana, 3 tahun lebih muda dariku, usianya 32 tahun. Dia bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan menengah, menyenangkan dalam pergaulan, dengan wajah tampan. Dia tahu cara membuat orang menyukainya. Kami diperkenalkan oleh teman bersama, dan setelah 1,5 tahun berpacaran, kami sampai pada hari ini. Di awal hubungan kami, Pradana mengagumi kemandirianku, menyebutku kuat dan layak dihormati. "Adira, aku ingin menikahi wanita dewasa sepertimu, yang dengannya kita bisa tumbuh bersama." Ketika dia melamarku dengan penuh gairah, aku benar-benar bahagia dan percaya bahwa dengan pria ini kami bisa membangun keluarga yang tenang, sebagai pasangan yang setara. Tapi itu semua adalah ilusi. Dia tidak menginginkan pasangan yang setara. Dia membutuhkan sponsor yang nyaman, yang akan memberinya kehidupan mewah yang tidak terjangkau dengan gaji dan statusnya. Kecurigaan terakhir muncul sekitar setengah tahun sebelum pernikahan. Meskipun ada banyak hal yang harus diurus, persiapan upacara, pembelian apartemen baru, Pradana terus-menerus linglung. Ketika kami bersama, dia tersentak setiap kali ada notifikasi di ponselnya dan diam-diam menulis balasan, menyembunyikan layarnya. Ketika ditanya, "Siapa itu?" dia akan berbohong dengan tidak meyakinkan. Kadang masalah di kantor, kadang membantu teman dari kampung halamannya dengan nasihat. Intuisiku, yang terasa selama bertahun-tahun dalam bisnis, berteriak waspada. Aku diam-diam menyewa agen detektif yang terpercaya. Hasilnya bukan hanya kelam, tapi lebih kelam dari malam. Pradana selama ini, bahkan setelah mulai berpacaran denganku, terus melanjutkan hubungannya dengan mantannya, Rania. Rania berusia 25 tahun. Dia bekerja sebagai pekerja lepas dan, tampaknya, sebagian besar hidup dari Pradana. Laporan itu dilengkapi dengan foto-foto. Di dalamnya terekam bagaimana selama perjalanan dinasku, dia membawa Rania ke apartemenku. Dan yang paling mengerikan, mereka tidur di ranjangku. Adira itu wanita karir yang dingin. Hanya dengan Rania aku bisa santai. "Lalu kenapa kamu menikah dengan nenek tua itu?" "Demi uang dan kenyamanan." Dia juga mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan sempurna. "Seluruh gajiku bisa aku habiskan untuk diriku sendiri dan aku juga bisa menafkahimu tanpa pusing." Ketika aku membaca percakapan antara Pradana dan Rania yang didapatkan oleh detektif, aku merasakan darahku mendidih karena amarah. Uang untuk pernikahan, uang muka untuk apartemen baru, semuanya dibayar olehku. Dia berencana menggunakan kekayaan dan statusku sebagai kedok, sementara di belakang punggungku dia menikmati hidup dengan kekasih mudanya. Wanita biasa di posisiku pasti akan membatalkan pertunangan, menuntut kompensasi, dan semuanya akan berakhir di situ. Tapi aku melakukan hal yang berbeda. Undangan sudah disebar. Atasanku, mitra bisnis penting, dan tentu saja, orang tuaku yang keras akan datang ke pernikahan.
Membatalkan pernikahan pada tahap ini karena perselingkuhan calon suami tidak hanya akan mempermalukanku, tetapi juga akan menimbulkan banyak kerepotan dan kekhawatiran bagi orang-orang di sekitarku. Dan yang terpenting, harga diriku tidak mengizinkan kedua orang itu, Pradana dan Rania, lolos begitu saja hanya dengan membayar kompensasi beberapa miliar rupiah yang menyedihkan. Kurang ajar. Karena kalian berani mempermainkan hidupku seperti ini, kalian akan membayarnya lunas. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dengan senyum melanjutkan persiapan pernikahan. Dan di belakang layar, aku melakukan konsultasi mendetail dengan pengacara, memasang puluhan jebakan hingga hari ini. Dan hari ini, di pernikahan yang megah di hadapan ratusan saksi, aku membuatnya bersumpah cinta abadi. Kami menjadi suami istri yang sah. Semua jalan untuk mundur telah terputus. Aku menghabiskan sisa sampahnya hangat dari gelasku. Dan pada saat itu, ponselku di atas meja bergetar. Di layar muncul pesan dari nomor tak dikenal, tapi aku secara intuitif tahu siapa pengirimnya. Aku perlahan membuka pesan itu. Halo, Adira. Ini Rania, pacar sejati Pradana. Maaf meninggalkanmu sendirian di malam pertama pernikahan, tapi sepertinya Pradana tidak bisa hidup tanpaku. Makanya dia langsung datang ke sini, emoji tertawa. Dan kamu, nenek tua, tidurlah dengan tenang di ranjang mahalmu. Teks yang provokatif dan mengejek. Disertai dengan sebuah foto. Pradana dengan senyum riang berbaring di tempat tidur di apartemen Rania. Ini adalah tantangan terang-terangan kepadaku, istrinya. Tetapi, melihat foto itu, tawa kering keluar dari bibirku. Bodoh sekali. Dia bahkan tidak sadar kalau dia sedang mengencangkan jerat di lehernya sendiri. Aku mengambil tangkapan layar dan memindahkannya ke folder bukti. Musuh benar-benar santai. Dia pikir dia sedang melempar batu dari tempat persembunyian yang aman, menikmati kemenangannya. Tetapi mereka belum tahu bahwa ketika mereka bangun besok, tempat persembunyian yang aman itu akan berubah menjadi dasar kuali neraka. Yah, aku tidak sabar menunggu besok pagi. Nikmatilah saat-saat terakhir kebahagiaanmu. Ketika aku membisikkan itu ke dalam kegelapan malam, ponselku berdering lagi. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan. Melihat nama di layar, aku mengerutkan kening sejenak, lalu perlahan menekan tombol jawab. Halo, Adira di sini. Maaf menelepon malam-malam. Ya, masalahnya, malam ini. Di seberang telepon ada orang yang paling ditakuti Pradana di dunia ini dan yang tidak pernah berani ia lawan. Halo, Adira di sini. Maaf menelepon selarut ini. Ya, masalahnya malam ini. Peneleponnya adalah ayahnya, Pak Suryo Wijoyo yang tegas dan berpengaruh. Pak Suryo Wijoyo adalah kepala keluarga terpandang di daerahnya dan ketua dewan direksi sebuah perusahaan besar yang disegani. Dia benci kebohongan dan kemunafikan dan merupakan satu-satunya orang yang membuat Pradana merasa takut panik. Sebenarnya, pada tahap persiapan pernikahan, ketika aku yakin akan perselingkuhan Pradana, aku telah mengungkapkan semua bukti hanya kepada Pak Suryo Wijoyo dan diam-diam mendapatkan dukungannya. Jadi, si bodoh itu akhirnya meninggalkanmu dan pergi ke gadis itu. Suara Pak Suryo di telepon rendah dan bergetar karena marah. Iya, ayah. Sinyal GPS ponselnya berhenti di dekat rumah gadis itu. Terlebih lagi, aku menerima pesan provokatif darinya dengan foto Pradana yang sedang tidur. Adira, aku benar-benar minta maaf. Aku malu sampai menangis karena putraku sendiri. Mengkhianati wanita cerdas dan luar biasa sepertimu, apalagi di malam pertama pernikahan. Ini tidak bisa dimaafkan. Ayah, tolong jangan minta maaf. Ini adalah jalan yang dipilih Pradana sendiri. Ayah akan membantuku besok pagi, seperti yang kita sepakati, kan? Tentu saja. Ini bukan hanya perceraian. Dia akan menerima ganjaran yang setimpal, termasuk sanksi sosial. Aku pribadi akan memastikan dia melihat apa itu neraka yang sesungguhnya. Besok pagi aku pasti akan ada di sana. Anda sangat mendukung saya. Terima kasih banyak. Setelah mengakhiri percakapan, aku menghela napas dalam-dalam. Sekarang semua benteng pertahanan dari luar telah diperkuat. Dari jendela besar hotel, terbentang pemandangan malam Jakarta yang mempesona, yang tidak tidur bahkan di tengah malam. Tetapi bahkan pemandangan bernilai miliaran ini bagiku sekarang hanyalah dekorasi di atas panggung. Tepat pada saat aku tersenyum dingin, ponselku di atas meja berdering keras. Di layar muncul nama Pradana. Panggilan darinya pada jam segini? Tidak, sepertinya tidak. Aku dengan tenang menyalakan aplikasi perekam panggilan dan perlahan menekan tombol jawab. Halo. Ah, jawabnya. Halo, nenek tua, dengar aku. Suara wanita yang manis dan genit menusuk telingaku.
yang menelepon dari ponsel Pradana, seperti yang kuduga, adalah kekasihnya, Rania. Ini kamu, Rania, yang mengirim pesan tadi. Ada urusan apa kamu meneleponku dari ponsel suamiku? Hanya ingin bicara langsung. Tahu tidak, Pradana sekarang tidur di sampingku seperti bayi. Mungkin lelah setelah pernikahan. Kasihan. Harus berurusan dengan nenek tua sepertimu. Rania terkikik dengan tawa murahan, melanjutkan serangan verbalnya. Dengar ya, kamu sendiri tidak malu. Nenek tua, di usia 35 tahun ditinggal sendirian di malam pertama pernikahan karena suamimu kabur. Tahu tidak, Pradana selalu bilang, Adira sebagai sponsor memang ideal, tapi sebagai wanita sama sekali tidak menarik, seperti kerupuk melempem. Aku tidak membiarkan emosi apapun terpancar di wajahku, tetap diam sepenuhnya. Tampaknya, menganggap diamku sebagai keterkejutan dan pengakuan kekalahan, dia menjadi bersemangat dan menaikkan suaranya. Kenapa diam? Kenaya? Dengar sini. Pradana benar-benar mencintaiku yang muda dan cantik, sedangkan kamu hanyalah mesin ATM. Pernikahan mewah, apartemen mahal. Semua itu hanyalah sarana untuk kebahagiaan kami berdua, mengerti? Jadi, kalian dari awal sudah merencanakan semua ini untuk menguasai hartaku? Tanyaku pelan, dengan nada mengklarifikasi. Di pengadilan, pengakuannya sendiri akan menjadi senjata paling ampuh. Ya, iyalah, tapi kamu kok baru sadar? Dengan gaji Pradana, dia tidak akan bisa membelikanku tas bermerek, atau membawaku ke luar negeri. Jadi, kamu akan bekerja keras seperti kuda untuk mencari uang, dan kami akan bersenang-senang dengan uangmu. Rencana yang sempurna, bukan? Di seberang sana, Rania tertawa terbahak-bahak, benar-benar yakin dengan kemenangannya. Jadi, cepat tanda tangani surat cerai. Oh ya, kami tidak akan membayar tunjangan apapun. Sebaliknya, kamulah yang telah membuang waktu berharga kami. Jadi, hak atas apartemen dan semua tabungan akan kamu serahkan kepada kami sebagai kompensasi. Itulah peran terakhirmu sebagai nenek tua yang menyedihkan dan tidak dicintai. Tuntutan yang sangat kurang ajar dan gila. Siapapun yang normal di posisiku pasti akan marah dan mulai berteriak. Tapi hatiku dingin seperti es Arktik. Nenek tua yang menyedihkan, katamu. Aku tanpa sadar tertawa pelan. Kenapa kamu tertawa? Mencoba tegar? Menjijikkan. Suara Rania menjadi tajam dan marah. Tidak, hanya saja ini sangat lucu. Kamu bahkan tidak membayangkan betapa fatalnya kata-kata yang baru saja kau ucapkan. Tidak perlu membela diri. Besok pagi, begitu Pradana kembali, kita akan langsung bicara tentang perceraian. Sementara itu, menangislah semalaman di bantalmu, bodoh. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memutus panggilan. Suara nada sambung yang mati bergema di suite yang luas. Dengan ujung jariku, perlahan aku menyentuh tombol simpan rekaman di layar. Terima kasih, Rania. Berkat kebodohanmu yang tak terbatas, sekarang aku punya bukti yang sempurna. Dia menikmati kemenangan, berpikir bahwa besok pagi dia akan merebut segalanya dariku. Tapi baik dia maupun Pradana tidak tahu bahwa ketika matahari terbit dan mereka muncul di kamar ini, yang akan menunggu mereka bukanlah istri yang hancur karena kesedihan dan menyedihkan, tetapi panggung eksekusi yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke dasarnya. Dan ke panggung itu, sudah diundang orang-orang yang paling tidak ingin mereka temui. Keesokan paginya, pukul 8.00, pintu kamar yang berat terbuka dengan suara keras. Hei, Adira, kamu masih tidur? Maaf baru pulang pagi di malam pertama kita. Pradana masuk ke kamar, mengenakan tuxedo semalam dengan sembarangan. Di wajahnya terpancar kepuasan yang aneh dan bersemangat, seperti setelah malam yang liar. Yang mengejutkanku, di belakangnya dengan angkuh berdiri Rania, wanita yang sama yang kemarin menghinaku di telepon. Selamat pagi, aku menyapa mereka dengan tenang, duduk nyaman di sofa. Di tanganku ada secangkir teh panas. Melihat sikapku yang tenang, Pradana sejenak terkejut, tapi kemudian menyeringai. Apa ini? Kupikir kamu akan menangis semalaman, tapi ternyata kamu baik-baik saja, bisa menahan diri. Kenalkan, ini Rania. Seperti yang kukatakan kemarin, pasangan sejatiku. Rania yang berdiri di sampingnya, dengan selendang mahal tersampir di bahunya seolah diambil dari lemariku, memberiku senyuman kemenangan. Hai, Adira. Semoga teleponku semalam sampai ya. Pradana, tahu tidak? Dia memelukku semalaman, tidak mau lepas sedikit pun. Kamu, nenek tua, tidak akan pernah bisa merasakan malam penuh gairah seperti itu lagi. Ya. Rania dengan penasaran melihat sekeliling kamar, mengerutkan bibirnya dengan jijik. Wow, suite yang hebat. Pradana sayang, mulai hari ini,
Ini akan menjadi kamar kita, dan nenek tua ini cukup di losmen saja. Hah, kenapa tidak? Ide bagus. Hei, Adira, dengar apa yang dikatakan Rania. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Sebagai wanita tidak ada daya tariknya sama sekali. Kemarin aku benar-benar yakin tentang itu. Aku butuh Rania yang muda dan imut. Jadi, untungnya bagimu, pembicaraan ini akan singkat. Tanda tangani surat cerai ini sekarang juga. Pradana melemparkan selembar formulir perceraian yang kusut ke atas meja. Cerai, kamu serius? Tentu saja. Hidup selamanya dengan perempuan tidak feminin sepertimu adalah siksaan, bukan pernikahan. Oh ya, aku beritahu sekarang, rumah dan semua tabungan kami ambil sebagai kompensasi. Dan kamu kan wanita bisnis. Bisa cari uang lagi. Dalam kata-kata Pradana, sudah tidak ada lagi kepura-puraan sopan santun. Itu adalah kebencian yang tidak terselubung, tanpa rasa hormat dasar pada orang lain. Aku menatap lurus ke matanya dalam diam. Dia mengartikan diamku sebagai ekspresi keputusasaan dan keterkejutan. Kenapa diam? Pemandangan yang menyedihkan. Kemana perginya semua kepercayaan dirimu yang kemarin? Pada akhirnya, ketika pria meninggalkanmu, kamu hanyalah perawan tua yang tidak dibutuhkan siapa-siapa. Pradana, sambil mengejek, menarik pinggang Rania dan dengan sengaja mencium bahunya di depanku. Ayo, tanda tangani. Atau karena syok, kamu bahkan tidak bisa memegang pulpen. Yah, tidak apa-apa, itu biasa terjadi. Istri mantan yang menyedihkan yang ditinggalkan di malam pertama pernikahan. Hinaan terus mengalir padaku seperti air bah. Rania ikut menimpali, bertepuk tangan dan tertawa. Hahaha. Benar juga, wajahmu pucat seperti hantu. Tetapi mereka tidak menyadari, tidak mengerti mengapa aku begitu tenang, dan tidak tahu bahwa di balik pintu lemari pakaian di kamar ini, ada bayangan yang mendengar setiap kata mereka dan gemetar karena amarah. Pradana, boleh aku bertanya satu hal? Ah, silakan. Tapi permohonan ampun tidak diterima. Bagaimana kamu akan menjelaskan semua ini kepada ayahmu? Mendengar nama itu, wajah Pradana langsung pucat. Ayah! Kenapa kamu tiba-tiba menyebut ayah? Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Kepada orang tua keras kepala itu, aku akan bilang kamu selingkuh dan pergi dari rumah. Dia akan selalu di pihakku. Kamu benar-benar berpikir begitu? Aku meletakkan cangkir di atas piring. Bunyi klik pelan menjadi sinyal dimulainya serangan balik. Aku akan menandatanganinya seperti yang kau minta, tapi sebelumnya, mungkin kamu mau menyapa tamu-tamu kita. Aku menunjuk ke pintu yang menuju ke kamar tidur. Pintu itu perlahan terbuka, melihat siapa yang keluar dari sana, Pradana menjatuhkan pulpennya, yang jatuh ke lantai dengan suara tumpul. Pintu kamar tidur yang berat perlahan terbuka dengan jeda yang menekan. Dari sana keluar orang yang paling ditakuti Pradana di dunia ini. Ayahnya, Pak Suryo Wijoyo. Papa, kenapa? Kenapa Papa di sini? Suara Pradana tercekat, dan surat pernyataan cerai terlepas dari jari-jarinya dan berputar di udara. Pak Suryo Wijoyo berdiri terpaku, dengan wajah sekeras patung. Di belakangnya, muncul orang tuaku, diikuti oleh kepala departemen penjualan, atasan langsung Pradana, dengan tatapan dingin. Oh, Pak Suryo Wijoyo, ini, Rania yang berdiri di sampingnya, menghadapi pemandangan seperti itu, langsung menciut, dan semua keangkuhannya lenyap. Dia tampaknya membayangkan ayah Pradana sebagai ayah yang baik hati, tetapi di hadapannya berdiri monster sejati, salah satu pilar dunia bisnis di wilayah itu. Pradana, apa yang baru saja kamu katakan? Setiap kata Pak Suryo bagaikan jarum es yang menusuk Pradana. Tidak, kamu bilang kamu akan berbohong bahwa Adira selingkuh dan meninggalkanmu. Apa kamu sebodoh itu sampai menganggap ayahmu idiot? Suara gemuruh Pak Suryo bergema di seluruh suite mewah itu. Kekuatan suaranya membuat Rania menjerit ketakutan dan bersembunyi di belakang Pradana. Papa, bukan begitu. Ini semua salah dia. Rania yang menggodaku. Aku tidak, betapa rendahnya. Kali ini, ayahku yang angkat bicara. Biasanya tenang, dia sangat marah karena putri satu-satunya dipermalukan dan malam pernikahannya dinodai. Kami tahu semua yang kalian katakan dan lakukan dari semalam sampai pagi ini. Adira menceritakan semuanya kepada kami. Di kamar ini dipasang mikrofon, dan semua kata-kata kotormu terekam. Mikrofon? Adira, kamu. Pradana menatapku dengan tidak percaya. Aku membalas tatapannya dan menjawab dengan senyum dingin. Ya, aku yakin kamu akan pergi ke Rania, jadi percakapan telepon semalam, dan hinaan hari ini, semuanya terekam. Semakin banyak bukti, semakin baik, bukan? Kamu,
Kamu menjebakku. Bagaimana kamu bisa melakukan hal sekotor ini? Raung Pradana dan mencoba menerkamku. Tetapi pada saat itu, tongkat Pak Suryo dengan keras menghantam karpet. Siapa yang bertindak kotor di sini? Meninggalkan istri pada malam pertama pernikahan, bersenang-senang dengan kekasih, dan bahkan bersekongkol untuk merebut hartanya. Aku muak karena kamu adalah anakku. Pak Suryo Wijoyo mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan melemparkannya ke dada Pradana. Ini hadiah pernikahanku untukmu, buka. Dengan tangan gemetar, Pradana membuka amplop itu, dan wajahnya langsung pucat pasi. Di dalamnya bukan cek senilai besar. Ini surat pemecatan dan surat pelepasan hak waris. Papa, ini pasti lelucon. Lelucon apa? Bapak kepala, tolong jelaskan padanya, kata Pak Suryo kepada atasan Pradana yang berdiri di belakang. Atasan itu maju ke depan. Pradana, kami memiliki kecurigaan bahwa Anda, dengan mengandalkan dana dari Ibu Adira Kencana, telah menggunakan biaya representasi perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perjalanan dengan Nona Rania, seperti yang terungkap, juga dibayar dari anggaran perusahaan. Investigasi internal sudah selesai. Mulai hari ini, Anda dipecat dengan tidak hormat. Apa? Tunggu, saya akan kembalikan semuanya. Uangnya bisa dikembalikan, kan? Kembalikan? Dengan uang apa? Aku akhirnya bangkit dari sofa dan mendekati Pradana. Apartemen yang akan kamu tinggali sudah dibatalkan. Itu atas namaku. Dan rekening bankmu? Aku yang mengelolanya selama persiapan pernikahan. Tapi baru saja semua surat kuasanya aku cabut. Saldomu sekarang 0. 0? Ya. Dan tagihan hotel semalam, serta biaya tambahan untuk resepsi, semuanya atas namamu. Bantuan dari orang tua, gaji dari perusahaan, tempat tinggal, dan uangku, kamu tidak punya lagi, tidak sepeser pun. Pradana jatuh berlutut. Rania yang berdiri di sampingnya, dengan wajah pucat gemetar mengguncang bahunya. Pradana sayang, ini tidak benar, kan? Kamu bilang kamu punya uang, bahwa kamu akan membuatku bahagia. Diam, ini semua karena kamu, karena telepon bodohmu semalam. Aku yang salah? Kamu yang bilang Adira itu bodoh. Pak Suryo Wijoyo dengan dingin melihat pertengkaran jelek mereka. Ngomong-ngomong, pembicaraan belum selesai. Adira, ceritakan padanya rahasia itu. Rahasia. Mendengar kata-kata itu, Pradana membeku. Pradana, kau diam-diam membuat semacam perjanjian dengan Rania, bukan? Tapi kau bukan hanya menyembunyikan itu, aku tahu. Aku tahu tentang tujuanmu yang sebenarnya, yang bahkan kau sembunyikan dari Rania. Kali ini giliran Rania yang membeku. Rahasia? Apa maksudmu? Aku tidak punya rahasia apapun, Pradana. Berkeringat dingin, mati-matian mencoba berteriak. Di sebelahnya, Rania dengan cemas mencengkeram lengannya. Pradana sayang, rahasia apa? Aku tahu segalanya tentangmu. Ya. Aku perlahan bersandar di punggung sofa dan menatap mereka dengan kasihan. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela membuat lampu gantung mewah berkilauan, tetapi udara di dalam ruangan terasa dingin seperti di dalam kuburan. Pradana, kamu bilang pada Rania bahwa keluargamu adalah konglomerat sejati dan bahwa di masa depan kamu akan mewarisi kekayaan yang sangat besar. Karena itu, meski gajimu tidak tinggi, masa depanmu terjamin. Rania menatapku dengan heran. Ya. Pradana sayang bilang ayahnya adalah ketua dewan direksi yang terkenal. Ya, Pak Suryo Wijoyo adalah orang yang luar biasa. Aku meliriknya, Pak Suryo dengan getir menggelengkan kepalanya. Rania, akan kuberitahu kebenaran yang disembunyikan pria ini darimu. 5 tahun lalu, Pak Suryo sudah pernah mencabut hak waris Pradana. Alasannya utang besar yang dia buat dari berjudi dan yang coba dia tutupi dengan uang perusahaan. Wajah Rania memucat dengan cepat. Saat itu, Pak Suryo melunasi utangnya, tetapi dengan syarat. Dia harus melepaskan semua hak waris dan mulai bekerja dengan mengandalkan dirinya sendiri, tanpa melakukan kesalahan lagi. Jadi, dia tidak punya warisan sepeser pun. Tidak mungkin. Papa bilang setelah pernikahan semuanya akan kembali seperti semula. Pradana mencoba merangkak ke arah ayahnya, tetapi ayahnya dengan dingin mendorongnya dengan tongkat. Aku ingin mempercayaimu. Aku pikir di samping wanita yang kuat seperti Adira, mungkin kamu bisa berubah. Tapi hasilnya sudah jelas. Aku tidak punya sepeser pun uang atau simpati untukmu. Aku berbalik ke arah Pradana yang gemetar karena putus asa dan berkata pelan, dan lagi, Pradana, utangmu yang sebenarnya, yang kau sembunyikan dariku, adalah 5 miliar rupiah. Aku juga tahu tentang itu. Apa? Dari mana? Aku tidak memberitahu siapapun.
Sudah kubilang. Aku bukan hanya seorang konsultan. Aku mengambil kartu nama dari tempatnya di atas meja dan melemparkannya ke hadapan Pradana. Di atasnya, selain nama perusahaan konsultanku, tertera jabatan lain. Adira Kencana, Direktur Eksekutif, Kencana Group. Kencana Group? Tidak mungkin. Grup yang itu? Desah atasan Pradana karena takjub. Ya, aku putri tertua dari ketua Kencana Group. Aku bekerja di perusahaan lain dengan nama keluarga yang berbeda karena aku ingin menguji kemampuanku tanpa bantuan keluarga. Pradana, skema investasi meragukan yang kau masuki. Di baliknya ada salah satu anak perusahaanku. Ya, aku sejak awal tahu bahwa kau, dengan mengandalkan kekayaanku, diam-diam membuat utang 5 miliar dan uang itu digunakan untuk bersenang-senang dengan Rania. Semuanya terkendali. Menurutmu, mengapa aku setuju menikah dengan orang sepertimu? Pradana hanya membuka dan menutup mulutnya tanpa suara, seperti ikan yang terlempar ke darat. Aku tidak mencintaimu. Aku tahu sejak awal bahwa kau mendekatiku tanpa tahu asal-usulku, hanya melihatku sebagai wanita lajang kaya. Karena itu, aku memberimu kebebasan untuk melihat seberapa dalam kau akan jatuh. Adira, kau sejak awal? Ya, aku mendokumentasikan langkah demi langkah bagaimana kau dan Rania bersekongkol untuk merebut kekayaanku. Pukulan telak datang dari emailmu, di mana kau menulis padanya, aku akan menikahi Adira ini dan memerasnya seumur hidup. Itu menjadi pemicu terakhir. Aku tersenyum kejam. Kau memanggilku wanita kaku. Pernahkah kau berpikir apa yang akan terjadi jika wanita kaku ini dibakar? Sekarang kau berada di dalam api, dan kau tidak bisa lari kemana-mana. Ruangan menjadi sunyi senyap. Rania tidak lagi berpegangan pada Pradana, melainkan menjauh beberapa langkah darinya, seolah-olah dari sesuatu yang kotor. Pradana sayang. Jadi, kau bukan orang kaya, kau hanya orang miskin yang terlilit utang. Tidak, Rania, ini semua ulah dia, Adira, yang menjebakku. Menjebak? Tapi bukankah kau sendiri yang selingkuh, membuat utang, dan mencuri uang perusahaan? Potongku dengan dingin. Pada saat itu, bel pintu berdering lagi. Oh, tepat waktu, mereka datang. Pintu terbuka, dan 3 pria tegap berjas hitam masuk ke dalam ruangan. Di jas mereka berkilauan lencana sebuah agen penagih utang terkenal. Pradana, ini tamu-tamu terakhirmu. Para pria itu berdiri di depan Pradana, wajahnya sudah pucat pasi dan berubah bentuk, tapi ini baru permulaan. Pak Suryo, Adira, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tiba-tiba Rania berteriak, aku ditipu oleh Pradana. Dia berbohong bahwa dia kaya. Salah satu pria berjas itu memotong teriakannya, menyodorkan sebuah amplop padanya. Nona Rania, untuk Anda juga ada informasi penting. Rania dengan waspada mengintip ke dalam amplop, dan pada saat itu juga, sambil menjerit pendek, ia jatuh ke lantai. Rania duduk terkulai di lantai, dengan tangan gemetar memegang amplop. Di dalamnya ada daftar lengkap semua hadiah dan uang untuk biaya hidup yang dia terima dari Pradana, serta tagihan dengan tuntutan untuk mengembalikan semuanya sebagai pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Apa? Apa ini? Tas bermerek, jam tangan mahal, perjalanan ke Maladewa, sewa apartemen. Ini semua Pradana yang memberikannya padaku. Dia bilang itu hasil kerjanya. Kenapa aku harus mengembalikannya? Teriak Rania. Wajahnya memerah padam. Dari pemenang yang sombong, tak ada jejak yang tersisa. Di hadapan kami hanyalah tikus yang terpojok. Rania, dengarkan baik-baik, kataku dengan suara yang dingin membekukan. Uang yang kau terima dari Pradana sebenarnya dicuri olehnya dari anak perusahaan milik keluargaku, atau diambil dari rekening pribadiku tanpa izin. Jadi, pemilik uang itu sejak awal adalah aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menerima hadiah darinya. Aku adalah penerima yang beritikat baik. Penerima yang beritikat baik? Jangan buat aku tertawa. Kau tahu Pradana akan menikahiku, dan kau setuju menghabiskan dana itu untuk kesenangan kalian. Kemarin di telepon kau dengan jelas mengatakan, biarkan nenek tua itu bekerja seperti kuda, dan kita akan bersenang-senang dengan uangnya. Rekamannya ada. Keterlibatanmu dalam penggelapan hartaku dengan niat jahat terbukti. Rania terengah-engah, mulutnya ternganga tanpa suara. Salah satu pria berjas itu menghabisinya, berkata dengan nada bisnis yang kering. Nona Rania, jumlah total keuntungan yang Anda terima, termasuk bunga, adalah 4 miliar rupiah. Jika hari ini Anda tidak memberikan rencana pembayaran, kami terpaksa akan menyita aset di apartemen sewaan Anda dan memberitahu orang tua Anda di alamat KTP. Apakah Anda setuju? Orang tua, jangan berani-berani. Aku sudah minta jangan libatkan orang tua,
Pradana sayang. Rania mencengkeram dada Pradana dan mulai mengguncangnya. Tapi Pradana sudah seperti zombie. Utangnya sendiri sebesar 5 miliar, ditambah kasus penggelapan, dan sekarang utang Rania lebih dari 9 miliar rupiah sekaligus menimpa bahunya. Tidak mungkin, ini mimpi. Kemarin adalah malam pernikahan paling bahagia. Kebahagiaan? Kebahagiaanmu adalah istana pasir yang dibangun di atas penderitaan orang lain, Pradana. Aku mendekati mereka. Tatapan Pak Suryo, orang tuaku, dan atasan Pradana bukan lagi tatapan simpati pada seseorang, melainkan tatapan yang diberikan pada sampah di pinggir jalan. Dan jika kamu pikir ini adalah akhir, kamu sangat salah. Masalahnya bukan hanya uang, Bapak Kepala, tolong tunjukkan poin itu. Atasan itu mengarahkan tablet ke wajah Pradana. Di layar ada lini masa media sosial. Video di mana kamu kemarin di belakang panggung resepsi berpelukan dengan Rania. Serta bukti manipulasi keuanganmu sudah disebarkan secara anonim ke semua komunitas profesional utama. Mencari pekerjaan baru di negara ini akan hampir mustahil bagimu. Apa? Mata Pradana membelalak ketakutan. Di dunia modern, cap digital tidak akan pernah bisa dihapus. Tidak peduli seberapa tampan dan pandai bicaranya dia, tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan seseorang dengan reputasi pencuri dan pengkhianat. Aku menambahkan porsi keputusasaan lagi. Di resepsi ada banyak orang penting dari mitra bisnis kami. Mereka menyambutmu sebagai suami dari pewaris keluarga Kencana. Bayangkan, apa yang akan mereka lakukan setelah tahu siapa dirimu sebenarnya. Adira, kumohon, jangan yang ini. Ini lebih menakutkan daripada penjara. Pradana jatuh ke kakiku, dengan putus asa menempelkan dahinya ke lantai. Di antara mitra bisnis Kencana Group ada juga orang-orang yang pengaruhnya meluas ke struktur bayangan. Ganjaran karena telah menipu mereka akan jauh lebih berat dan menakutkan daripada hukuman-hukum apapun. Oh, penjara. Ngomong-ngomong, ya, kami sedang mempersiapkan kasus pidana dengan pasal penggelapan dalam jumlah besar dan penipuan. Tapi sebelum itu, aku mengambil ponselku. Pak Suryo, ada hal lain yang perlu dia ketahui, kan? Pak Suryo menghela napas berat. Di wajahnya tidak ada lagi kemarahan, hanya kekosongan yang tak berdasar. Pradana, uang miliaran yang kau investasikan itu, kau masih belum mengerti siapa kreditur sebenarnya? Pradana mengangkat wajahnya yang gemetar. Tidak, katanya itu semacam dana dari luar negeri. Bodoh. Kepala dana itu adalah aku. Mendengar kata-kata Pak Suryo, udara di ruangan itu membeku. Wajah Pradana berubah menjadi warna yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika kau mengkhianatiku, mengkhianati Adira. Dibutakan oleh keserakahan akan uang, aku sengaja memasang jebakan ini. Jika kau adalah orang yang baik, kau tidak akan menyentuh uang itu, tapi kau dengan senang hati melompat ke dalamnya. Aku harus mengirim anakku sendiri ke neraka dengan tanganku sendiri. Bisakah kau mengerti apa yang aku rasakan? Papa, tidak mungkin. Papa mengujiku, bukan menguji. Aku telah menjatuhkan vonis. Pak Suryo dengan keras menghantamkan tongkatnya ke lantai. Pada saat itu, telepon Rania berdering keras. Apalagi ini? Siapa? Ah, Mama. Rania dengan ketakutan menjawab panggilan itu. Dari speaker terdengar suara wanita menangis. Rania, apa yang telah kau lakukan? Ada orang-orang seram datang ke rumah kita, menempel stiker di semua perabotan. Mereka bilang tabungan pensiun ayah juga akan disita. Uang siapa yang kau curi? Ah, Mama, tolong, aku tidak bersalah. Aku ditipu oleh Pradana. Jeritan putus asa menggema di seluruh ruangan. Tetapi cerita ini bahkan belum mencapai puncaknya. Perputaran nasib sesungguhnya yang telah aku siapkan baru saja dimulai. Aku, meninggalkan dua orang yang hancur di belakang, memandang keluar jendela. Matahari sudah tinggi, kota hidup dengan kesibukannya. Tetapi bagi kedua orang ini, fajar tidak akan pernah terbit lagi. Baiklah, Pradana, Rania, masih banyak yang harus kita selesaikan. Sekarang mari kita bahas kompensasi kerugian moral. Dan jangan berpikir untuk lari. Semua pintu keluar hotel sudah dijaga oleh orang-orangku. Aku tersenyum, dan senyum itu pasti tampak lebih menakutkan bagi mereka daripada senyum kematian itu sendiri, dan seketika itu juga, seolah-olah menghabisi mereka, seorang tamu tak terduga lainnya mengetuk pintu. Pintu kamar yang berat mengumumkan kedatangan tamu ketiga. Ketukannya lebih sopan, tetapi pada saat yang sama dingin. Ya silakan, kami sudah menunggu Anda. Pintu terbuka. Dan di ambang pintu muncul seorang pemuda dengan wajah maskulin, mengenakan setelan biru tua yang pas di badan. Melihatnya, Rania, yang sebelumnya menangis di lantai, membeku, dan warna terakhir memudar dari wajahnya.
Gilang, kenapa? Kenapa kamu di sini? Gilang, siapa itu? Pradana mengangkat wajahnya yang kotor karena air mata dan ingus, menatap bingung pada pria yang baru masuk itu. Halo, Pradana, saya Gilang Saputra. Tunangan Rania. Apa? Hah? Dari mulut Pradana keluar suara bodoh yang tercengang. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Gilang dan Rania, yang mulai gemetar seluruh tubuhnya. Tunangan? Apa maksudmu? Rania adalah wanitaku. Selama ini aku yang merawatnya. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Gilang menatap teriakan Pradana dengan penyesalan yang dingin dan menghina. Itu yang Anda pikirkan. Kami dengan Rania sudah berpacaran selama 3 tahun. Bulan depan seharusnya kami menikah di luar negeri. Tentu saja, dengan uang dari kompensasi dan pesangon Anda. Apa? Otak Pradana mati. Rania, menutupi wajahnya dengan tangan, meringkuk di lantai, terisak-isak. Rania, ini tidak benar, kan? Kamu bilang kamu mencintaiku, bahwa Adira hanya sponsor, dan kita akan bahagia dengan uangnya. Tiba-tiba Rania, yang sebelumnya menangis, tertawa gila. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan wajahnya, yang topeng polosnya telah terlepas, berubah menjadi seringai yang menjijikkan. Cinta. Jangan buat aku tertawa. Siapa yang akan mencintai pria egois dan kosong sepertimu? Aku hanya butuh uang untuk pernikahan dengan Gilang. Kamu sendiri yang membual bahwa kamu bisa mendapatkan berapapun dari calon istrimu yang kaya? Jadi aku memanfaatkan pemberianmu. Kamu, saat memberiku tas, selalu dengan bangga mengatakan bagaimana kamu menipu Adira, dengan melebih-lebihkan jam kerjamu. Bajingan sepertimu, yang dengan senyum mengkhianati istrinya, tidak salah jika dimanfaatkan. Kamu hanyalah ATM bodoh yang nyaman. Pradana kehilangan kata-kata, terpukul oleh racun yang dikeluarkan oleh satu-satunya orang yang dia percayai. Dia menikmati superioritasnya, berpikir bahwa dia menipu Adira. Tetapi ternyata kekasihnya juga melihatnya hanya sebagai mangsa yang bisa dikeruk habis-habisan. Gilang, terima kasih atas pekerjaan Anda. Semua bukti sudah terkumpul? Tanyaku dengan tenang. Gilang mengeluarkan setumpuk tebal dokumen dari saku dalamnya. Ya, Bu Adira. Ini semua catatan transfer uang dari Pradana, serta bukti bahwa dia menggunakan dana ini untuk persiapan pernikahan kami dan rekaman audio di mana dia menghasut Pradana untuk melakukan kejahatan. Gilang adalah kaki tanganku, ternyata dia juga korban Rania. Dia selingkuh darinya juga dan bertindak seperti penipu pernikahan. Aku menghubunginya melalui agen detektif, dan kami bersatu untuk menghukum musuh bersama. Kalian dari awal sudah bersekongkol? Teriak Pradana, panik karena rentetan pengkhianatan. Bersekongkol? Kata yang tidak menyenangkan. Kami hanya bekerja sama untuk mengungkap kebenaran. Pradana, sekarang kamu mengerti sifat asli Rania, yang kamu anggap rapuh dan lembut, dan mengerti betapa jelek dan kosongnya apa yang coba kamu lindungi. Aku berjongkok di depan Pradana yang berlutut dan memaksanya menatap mataku. Dalam pandangannya yang padam, tidak ada secercah pun. Pekerjaan, status, reputasi, uang, dan satu-satunya sandaran, cinta. Sekarang kamu benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kamu bukan hanya di titik nol, kamu berada di minus yang dalam dengan utang yang sangat besar. Ah, Adira, maafkan aku. Aku bodoh. Maaf. Mari kita mulai dari awal. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Aku akan menjadi budakmu. Pradana mencoba mencengkeram kakiku. Tapi tangannya tanpa ampun ditepis oleh tongkat Pak Suryo Wijoyo. Rendahan sekali. Bahkan sekarang kau mencoba menjadi parasit bagi Adira. Dari bentakan keras Pak Suryo, Pradana tersentak dan meringkuk. Baiklah, Pradana, sekarang kau akan pergi ke ruangan khusus yang telah kusiapkan untukmu. Di sana, para spesialis yang sangat bersemangat menunggumu, yang akan membantumu menyusun rencana pembayaran utang-utangmu, ruangan khusus. Tidak, aku tidak mau. Papa, tolong, diam. Bawa dia pergi. Atas perintah Pak Suryo, para penagih utang itu memegangi lengan Pradana. Dia berteriak dan menangis seperti penjahat yang dibawa ke tiang gantungan saat diseret keluar dari suite mewah. Hanya tersisa Rania, yang membeku dengan wajah pucat pasi. Dan sekarang, Rania, giliranmu, kataku dengan dingin. Gilang melangkah maju. Rania, kau harus membayar kompensasi kepadaku, dan juga mengembalikan semua yang kau peroleh secara ilegal. Jumlahnya sedemikian rupa sehingga kau tidak akan bisa melunasinya seumur hidup. Tapi kau siap, kan? Tidak. Aku ditipu oleh pria ini. Aku juga korban. Jerit Rania saat polisi sudah muncul di ambang pintu. Dengan bukti hasutannya untuk menggelapkan dana, dia tidak bisa lolos begitu saja.
Tapi mimpi buruk Pradana baru saja semakin menjadi. Saat dia dibawa keluar dekat lift, dia melihat kenyataan lain yang lebih menakutkan baginya. Lepaskan aku. Papa, sadarlah. Aku ini putramu satu-satunya. Jeritan menyedihkan Pradana bergema di seluruh lantai hotel mewah itu. Dia diseret oleh dua pria tegap. Dia tersandung, dan penampilannya sama sekali tidak mirip dengan pengantin pria perlente seperti kemarin di pesta pernikahan. Tenang, jangan ganggu tamu lain, salah satu pria berkata dengan dingin, tetapi kepanikan Pradana tidak mereda. Ketika mereka sampai di lobi lift, pintu salah satu lift terbuka tanpa suara. Melihat siapa yang keluar dari sana, Pradana berteriak hingga serak, "Mama, Mama, tolong. Papa dan Adira mau membunuhku." Di sana berdiri ibunya, Ibu Wulandari. Dia, seperti layaknya istri orang berpengaruh, mengenakan setelan elegan dan selalu memanggil Pradana, "Pradana sayang," menuruti semua keinginannya. Bagi Pradana, dia adalah benteng keamanan terakhir dan absolut. "Mama, kumohon, katakan pada mereka, panggil polisi. Aku ditipu, wanita-wanita ini menjebakku." Pradana dengan putus asa mengulurkan tangan ke arahnya, mencoba meraih ujung jasnya, tetapi reaksi Ibu Wulandari sungguh tak terbayangkan. "Menjijikkan. Jauhkan tanganmu." Suaranya dingin seperti angin utara. Dia menatap putranya dengan jijik seolah melihat kotoran di hadapannya. "Mama, diam. Aku tahu semuanya dari suamiku. Kamu telah mengkhianati pewaris keluarga Kencana, mencuri uang perusahaan, dan bahkan bersekongkol dengan pencuri itu. Kamu telah mempermalukanku juga. Suamiku bilang dia tidak mengakuimu sebagai anak lagi. Aku setuju dengannya. Bahkan, akulah yang memintanya melakukan itu. Aib keluarga kita, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah kita." "Tidak benar. Mama, kau juga. Ini terlalu kejam. Aku kan anakmu." "Tidak, anakku sudah mati kemarin di resepsi, dan yang berdiri di sini hanyalah seorang penjahat yang terlilit utang. Bawa dia pergi." Aku muak melihatnya. Ibu Wulandari tidak sekalipun menatap mata Pradana dan bergegas pergi. "Mama, Mama." Jeritan putus asa Pradana mereda di balik pintu lift yang tertutup. Saat kabin lift turun ke neraka, Pradana dengan panik berpikir, apa yang harus dilakukan? Pengacara. Benar, harus menyewa pengacara terbaik. Mengajukan gugatan atas penahanan ilegal. Uang. Bisa menjual tas dan jam tangan yang dia berikan pada Rania. Dia belum menyerah. Dia menganggap dirinya terpilih. Dia tidak bisa berakhir seperti ini. Pada akhirnya, Adira akan luluh dan memaafkannya. Dia kan begitu baik dan selalu menuruti kata-katanya. Tetapi ketika dia dibawa ke ruang khusus di lantai basement -1, harapan-harapan rapuh itu hancur berkeping-keping. Itu adalah ruang konferensi tanpa jendela di bagian belakang hotel. Di dalamnya, sudah menunggu 5 pria dan wanita. Di hadapan mereka ada tumpukan dokumen dan beberapa laptop. "Silakan duduk, Pradana," kata seorang pria tua berkacamata yang duduk di tengah dengan tenang. Di dadanya berkilau lencana pengacara. "Saya mewakili tim likuidasi khusus, yang disewa oleh keluarga Kencana dan Tuan Suryo Wijoyo. Kami berkumpul di sini untuk menyusun rencana pembayaran utang dan penebusan dosa Anda secara rinci. Mari kita mulai dari mana dana yang Anda curi itu pergi. Kami sudah melacak sepenuhnya semua pembelian, properti, dan transfer uang atas nama Nona Rania." Salah satu spesialis menampilkan grafik besar di monitor. Itu adalah jejak berdarah dari uang yang dihamburkan oleh Pradana. Tidak ada jalan untuk mundur. Bahkan jumlah yang diberikan tunai, yang seolah-olah tanpa bukti. Kami lacak melalui korespondensinya, pergerakan GPS, dan rekaman kamera CCTV. Dan sekarang ke intinya. Pengacara meletakkan kontrak tebal di hadapan Pradana. 3 miliar rupiah yang Anda ambil tanpa izin dari rekening pribadi Adira dan 4 miliar yang digelapkan dari anak perusahaan. Dengan mempertimbangkan denda keterlambatan dan kompensasi atas kerusakan reputasi keluarga Kencana, jumlah totalnya adalah 20 miliar rupiah. 20 miliar. Omong kosong. Seumur hidup aku tidak akan bisa mengembalikannya. Ya, jika bekerja seperti biasa. Karena itu kami di sini untuk menawarkan Anda cara kerja yang tidak biasa. Mulai hari ini, Anda akan dikirim dalam perjalanan dinas jangka panjang sebagai staf pendukung di salah satu proyek pengembangan tambang di Kalimantan, yang diawasi oleh Kencana Group. Semua waktu, kecuali tidur dan makan, Anda akan bekerja. Kebebasan, tentu saja, tidak ada. Sampai Anda melunasi semuanya sampai tuntas, Anda tidak akan kembali ke tanah Jawa. Wajah Pradana berubah ngeri, ini perbudakan. Ini melanggar konstitusi,
saya akan menuntut. Silakan. Tetapi pertama-tama Anda akan masuk penjara karena penggelapan dan penipuan. Ah, Anda pikir di penjara akan lebih mudah? Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa kerasnya hidup Anda di lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah pengaruh keluarga kencana. Mata pengacara itu tidak tersenyum. Pradana akhirnya mulai mengerti bahwa dia telah jatuh ke tengah jaring laba-laba raksasa, dari mana dia tidak akan pernah bisa keluar. Tunggu. Bagaimana dengan Rania? Dia kan kaki tangan. Tidak tahan membayangkan bahwa hanya dia yang akan menderita, Pradana meneriakkan nama mantan kekasihnya, tetapi jawaban atas pertanyaan itu benar-benar menghancurkan jiwanya. Nona Rania, tentang dia, saat ini di ruang sebelah sedang diungkap kebenaran lain. Kebenaran lain? Ya. Ternyata, dia punya satu rahasia besar darimu. Ketika Anda mengetahuinya, Anda akan sadar betapa menyedihkan dan naifnya Anda selama ini. Pada saat itu, dari balik dinding di ruang sebelah terdengar jeritan Rania, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah, lepaskan aku, ini bohong, semua ini bohong. Terkubur di meja konferensi yang dingin, Pradana mengeluarkan raungan seperti binatang. Ibu yang dia percayai telah menolaknya. Ayah yang maha kuasa telah menolaknya. Dan bahkan Rania, yang dia pikir mencintainya, memanggilnya ATM bodoh dan bersekongkol melawannya dengan tunangannya. Di dasar keputusasaan ini, dari balik dinding terdengar jeritan memilukan Rania. Apa yang terjadi di sana? Rania, apa yang mereka lakukan padamu? Pradana mengangkat kepalanya, dan pengacara menekan tombol di remote. Panel, yang tampak seperti dinding, tanpa suara bergeser ke samping, membuka pemandangan ke ruang sebelah melalui cermin Giselle yang tebal. Di sana, terikat di kursi, duduk Rania dengan rambut acak-acakan, menangis dan berteriak. Di depannya berdiri seorang wanita parubaya berpakaian sederhana, gemetar karena marah. Siapa itu? Saya tidak kenal tante itu, gumam Pradana bingung. Itu Dewi, istri sah dari pria yang Rania sebut Gilang. Apa? Otak Pradana mati lagi. Jadi Gilang punya istri, dan Rania adalah simpanannya. Tidak, jauh lebih buruk. Rania tidak mencoba merebut suami dari Dewi. Mereka berdua, suami dan istri, bersekongkol dan menggunakan dia sebagai jebakan madu untuk memeras uang darimu. Suara di monitor beralih, dan percakapan dari ruang sebelah menjadi terdengar jelas. Rania, kamu bersekongkol dengan Gilang untuk mencuri semua tabungan keluarga kita, teriak Dewi, dengan keras memukul bahu Rania. Tidak, aku hanya melakukan apa yang Gilang katakan. Dia bilang kalau kita menipu si bodoh Pradana itu dan memeras uang dari Adira, maka kita akan bahagia. Bodoh, kenapa kau pikir Gilang mau melakukan itu? Semua uang yang kau peras dari Pradana, dia habiskan untuk berjudi dan wanita lain. Kau baginya hanyalah pion sekali pakai, sama seperti Pradana itu. Mendengar kata-kata ini, Pradana merasa seolah-olah jantungnya diremas. Di ruang sebelah, Rania berteriak lebih keras lagi. Bohong! Gilang bilang dia mencintaiku, karena itu aku mengandung anak Pradana. Telinga Pradana menangkap kata yang menakutkan itu. Hei, apa yang Rania katakan barusan? Anakku. Rania, kamu hamil. Pradana memukuli cermin dengan tinjunya, berteriak putus asa, jika dia punya anaknya, maka bahkan setelah semua pengkhianatan ini, itu akan menjadi bukti bahwa hidupnya tidak sia-sia. Dia mencoba berpegangan pada harapan terakhir ini, tetapi harapan rapuh ini hancur total oleh langkah-langkahku yang mendekat. Percuma, Pradana. Aku perlahan masuk ke ruang konferensi dan berdiri di sampingnya. Meskipun tidak tidur semalaman, kulitku segar dan dingin, dan di mataku tidak ada setitik pun rasa kasihan. Adira. Rania bilang dia punya anak. Itu anakku. Ya kan? Kalau begitu kamu tidak bisa memperlakukanku sekejam ini. Diam. Muak mendengarnya, potongku dengan dingin. Mendengar kata-kataku, Pradana tersentak dan terdiam. Bahwa Rania hamil, itu benar. Tapi lihat baik-baik surat keterangan itu. Tanggal pembuahannya 3 bulan yang lalu. Saat itu kamu sedang dalam perjalanan dinas selama sebulan dan tidak pernah bertemu dengannya sekalipun. Tidak, ayah dari anak yang coba dia klaim sebagai anakmu itu adalah Gilang. Tapi ironisnya, Gilang juga meninggalkannya. Dia sudah memberikan pengakuan di kantor polisi, mengatakan bahwa Rania memerasnya dan memaksanya untuk berpartisipasi dalam penipuan terhadap keluarga Kencana. Semua kesalahan dilimpahkan padanya. Wajah Pradana kehilangan semua ekspresi. Wanita yang dia cintai, kehidupan yang dia kandung, semua itu tidak ada hubungannya dengannya dan hanyalah alat untuk penghancurannya. Dan demi apa?
Demi wanita seperti itu aku mengkhianatimu, Adira, membuat ayah marah, kehilangan pekerjaan. Ya, kamu mengejar hantu yang tidak ada dan membuang semua harta karun nyata yang ada di tanganmu. Aku menunjuk ke tumpukan dokumen di atas meja, sifat asli Rania. Dia 3 kali terlibat dalam penipuan pernikahan dan setiap kali berhasil lolos dengan uang. Kamu hanyalah korban keempat dalam daftarnya, dan yang paling mudah seorang idiot yang sombong dan narsis. Pradana, dengan gemetar, menatap Rania di balik cermin. Dia yang tampak begitu cantik dan lembut baginya, sekarang terlihat seperti monster jelek yang berlumuran lumpur. Baiklah, sekarang semua kebenaran telah terungkap. Aku berjalan menuju pintu keluar. Tinggal menandatangani perjanjian. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Ini pilihanmu. Jadi untuk terakhir kalinya, bersikaplah seperti laki-laki dan terima tanggung jawab. Tunggu Adira, untuk terakhir kalinya aku mohon. Pradana mengulurkan tangan ke punggungku, tetapi tangannya dihalangi oleh seseorang yang tak terduga yang mendekatiku. Adira. Tidak perlu bicara lagi dengannya. Buang-buang waktu. Suara tenang dan berwibawa itu. Pradana mengangkat kepalanya dan melihat di depannya kepala penasihat hukum Kencana Group. Saudara tirinya, yang selalu dia pandang rendah, menyebutnya membosankan dan kuno. Baskara. Baskara? Kenapa kau di sini? Aku terkejut, Pradana. Kau tidak hanya mengkhianati adikku, tapi juga di belakangku menyebutku orang tua terbelakang. Sayangnya untukmu, orang tua inilah yang menyusun kontrak yang akan menjadi menumu untuk beberapa dekade mendatang di neraka. Baskara tersenyum dingin dan melemparkan dokumen terakhir ke atas meja. Baiklah, Pradana, waktu yang akan kau sesali seumur hidupmu dimulai sekarang. Lampu di ruangan padam, dan hanya penerangan di balik cermin yang menjadi lebih terang. Di sana, berlangsung adegan saling tuduh yang jelek antara Rania dan Dewi. Ini menjadi hukuman pertama dan tak berujung bagi Pradana. Tapi dia belum tahu bahwa puncak sebenarnya dari pembalasan ini masih akan datang. 20 miliar. Jumlah ini tidak mungkin benar. Aku menghabiskan paling banyak 7 miliar. Ini tuntutan ilegal. Ini penipuan. Pradana dengan tangan gemetar berulang kali memeriksa dokumen-dokumen itu. Matanya memerah dan keringat bercucuran di dahinya. Dari kepuasan diri kemarin, ketika dia yakin telah mendapatkan segalanya, tidak ada jejak yang tersisa. Penipuan. Dan Anda berani mengucapkan kata itu, melupakan perbuatan Anda sendiri, Baskara, kakakku, tersenyum sinis. Dia menampilkan rincian yang lebih detail di monitor dinding. Dengar, Pradana, 7 miliar yang Anda gelapkan hanyalah jumlah pokok. Kerugian reputasi perusahaan akibat penyalahgunaan dana, kompensasi atas kerugian tersebut, serta semua biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan Adira, dianggap sebagai dana yang diperoleh dengan cara menipu, karena Anda menipunya, dengan berpura-pura cinta. Penipuan? Aku menikahi Adira, sialan. Pernikahan itu sendiri adalah tindakan penipuan Anda dengan tujuan memperkaya diri, yang dibuktikan oleh email dan rekaman audio Anda. Dan sekarang lihat ini. Baskara menunjuk pada sebuah pasal berjudul biaya penyelesaian utang khusus, di mana tertera angka-angka yang mengejutkan. Skema investasi luar negeri yang Anda masuki itu direkomendasikan oleh kaki tangan Rania, kan? Tapi pemilik sebenarnya dari perusahaan itu adalah salah satu anak perusahaan Kencana Group yang baru saja kami akuisisi. Artinya, Anda mencuri uang dari keluarga istri Anda dan menginvestasikannya ke dalam jebakan yang dibuat oleh keluarga istri Anda. Anda mengerti ironinya? Wajah Pradana semakin pucat. Dia, yang terlalu percaya diri dengan kecerdasannya, mengira telah menipu pewaris kaya raya. Tetapi kenyataannya, dia hanyalah boneka yang menari di telapak tangan Adira. Bagaimana mungkin? Kalian sejak awal ingin menjebakku. Kami tidak menjebakmu. Kami hanya diam-diam mengamati bagaimana kau menggali lubangmu sendiri. Jika kau adalah suami yang jujur, kau tidak akan jatuh ke dalamnya. Ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terus menatap Pradana dengan tatapan sedingin es. Sebanyak apapun dia berteriak, hatiku tetap tak tergoyahkan. Ah, benar, perjanjian itu. Tiba-tiba Pradana berteriak dan mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Itu adalah perjanjian sederhana yang dia paksaku tanda tangani beberapa hari sebelum pernikahan, konon untuk menjamin masa depanku untuk berjaga-jaga. Lihat, Adira menandatanganinya. Dalam kasus perceraian dengan alasan apapun, aku berjanji untuk menyerahkan kepada suami Pradana 1,5 miliar rupiah. Haha, dengan ini, utangku akan lunas. Kalian tidak memperhitungkan ini, kan? Pradana menyodorkan kertas itu kepada Baskara, seolah-olah itu adalah satu-satunya penyelamatnya.
Di wajahnya muncul seringai kemenangan yang aneh. Ah, dokumen ini. Baskara bahkan tidak terkejut, hanya melirik kertas itu sekilas. Adira, jelaskan padanya. Aku akhirnya angkat bicara. Suaraku pelan dan dingin seperti angin musim dingin. Pradana, pada hari kau memaksaku menandatangani ini, aku minum sedikit anggur, dan kau pikir aku menandatanganinya tanpa melihat. Ya, kau sedang dalam suasana hati yang baik dan menandatanganinya. Itu benar-benar tulisan tanganmu. Ya, tulisan tanganku, tapi kau memaksaku menandatangani perjanjian penyerahan 1,5 miliar. Tapi teks yang tercetak melalui kertas karbon di lembar bawahnya sama sekali berbeda. Kak, tolong. Baskara mengeluarkan dokumen dari amplop lain. Di atasnya tertera tanda tanganku, serta tanda tangan dan stempel Pradana sendiri. Ini adalah perjanjian lain yang Anda, karena tergoda oleh umpan 1,5 miliar, tanda tangani tanpa membaca. Di sini tertulis sebagai berikut. Suami, Pradana, dalam kasus terungkapnya perselingkuhan dan manipulasi keuangannya, melepaskan seluruh hartanya dan tanpa syarat menerima semua kewajiban utang yang ditentukan oleh keluarga Kencana. Apa? Dari tangan Pradana jatuh perjanjiannya. Apa yang dia anggap sebagai perisai tak terkalahkannya ternyata adalah pengakuan diri yang kami atur. Bohong. Tidak mungkin. Aku sudah memeriksa semuanya. Apa kau penyihir? Bukan penyihir. Hanya saja kau yang dibutakan oleh penghinaan terhadapku dan antisipasi kehidupan manis dengan Rania, kehilangan semua kewaspadaanmu. Kau dengan senyum menempelkan stempel pada dokumen yang justru menghancurkanmu, itu sangat lucu. Pradana jatuh berlutut, terkapar di lantai. Di kepalanya terjadi kekacauan total. Wanita yang dicintainya mengkhianati, ibu menolaknya, dan satu-satunya kartu asnya ternyata adalah jebakan. Nah, sekarang semua jalan mundur telah ditutup. Pradana, Baskara tanpa ampun menyodorkan pulpen kepadanya. Tanda tangani persetujuan untuk perjalanan dinas ini. Jika menolak, kami akan langsung memanggil polisi. Tentu saja, Nona Rania akan pergi bersamamu. Di balik cermin, Rania sudah dikelilingi oleh beberapa polisi, siap memborgolnya. Dia meronta-ronta dengan liar, meneriakkan kutukan ke arah Dewi. Rania, di mana kita salah? Bisik Pradana, dengan tangan gemetar mencoba mengambil pulpen. Pada saat itu, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Manajer hotel yang pucat berlari masuk bersama tamu tak terduga lainnya. Nyonya Adira, gawat. Di bawah di lobi, para wartawan berkumpul. Di internet meledak skandal bahwa di pesta pernikahan pewaris Kencana, pengantin pria berkelahi dengan kekasihnya. Apa? Aku mengernyit. Ini tidak ada dalam rencanaku. Siapa yang membocorkan informasi? Jawabannya ada pada senyum kemenangan orang yang muncul dari belakang manajer. Terkejut, Adira? Jika kau mengirimku ke neraka, maka jangan sendirian. Di sana berdiri bukan Rania, melainkan kaki tangannya, yang tidak kuketahui. Situasi mulai berkembang ke arah skenario yang tak terduga. Wartawan? Skandal? Apa yang terjadi? Aku pura-pura bingung ketika seorang wanita keluar dari belakang manajer. Dengan mantel bulu yang mencolok dan kacamata hitam, dia mendekati Rania dan memberiku senyum berani. Lama tidak bertemu, Pradana. Dan halo, Nyonya Pewaris Kencana, Adira. Wanita itu melepas kacamatanya. Dia adalah wanita cantik yang mengesankan berusia sekitar 40-an dengan tatapan tajam dan cerdas. Siapa kau? Rasanya aku pernah melihatmu, gumam Pradana, mencoba mengingat. Sayang sekali. Baru 3 tahun berlalu, dan kau sudah lupa. Mungkin kau akan ingat jika aku bilang putri konglomerat properti dari Surabaya. Surabaya, konglomerat? Ah, tidak mungkin, Marsha. Wajah Pradana berubah bentuk seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan ketakutan, tetapi kengerian, seolah-olah dia melihat hantu. Tepat. 3 tahun yang lalu kau bersumpah akan membuatku bahagia. Kau memeras 8 miliar rupiah dari ayahku sebagai investasi dan menghilang. Aku sudah lama mencarimu, dan sekarang aku menemukanmu, dan kau sudah menikahi pewaris Kencana. Manis sekali. Marsha menyerahkan sebuah amplop kepada kakakku, Baskara. Baskara, ini laporan penipuan 3 tahun lalu. Ini surat utangnya. Dan ini dokumen asli yang berhasil kami pulihkan. Baskara memeriksa kertas-kertas itu, dan matanya di balik kacamata berkilat. Mengerti. Ini adalah bukti yang menentukan. Aku perlahan mendekati Pradana yang membatu. Pradana, perselingkuhanmu dengan Rania, penggelapan uang perusahaan. Itu hanyalah puncak gunung es dari kejahatanmu. Kau adalah penipu pernikahan profesional. Tidak,
Itu Marsha sendiri. Aku benar-benar mencintainya. Diam, potong Marsha dengan tajam. Adira, ketika Anda menghubungi saya dan menceritakan siapa pria ini, saya tidak percaya bahwa pewaris Kencana sendiri akan memasang jebakan dan membantu korban masa lalu seperti saya. Pradana mengalihkan pandangannya dari aku ke Marsha. Menghubungi, Adira, kau bersekongkol dengannya? Ya, Pradana. Kau pikir kau telah menyembunyikan masa lalumu dengan sempurna, tapi kau meremehkan kemampuan tim keamanan Kencana Group. Pada hari yang sama saat kita berkenalan, aku sudah tahu nama aslimu, catatan kriminalmu di masa lalu, dan tentang keberadaan Marsha. Aku mengucapkan kebenaran terakhir yang paling mengerikan baginya dengan suara sedingin es. Dan ini, mungkin akan menjadi pukulan terbesar bagimu. Kita berdua bahkan belum menikah. Apa? Apa yang kau katakan? Kemarin ada pernikahan mewah. Kita bersumpah di depan semua orang dan menandatangani dokumen bersama. Ah, akta nikah itu, kertas yang tergeletak di meja di kamar semalam dan yang begitu kau kagumi. Itu hanyalah salinan berkualitas tinggi yang disiapkan oleh kakakku. Aku mengeluarkan akta nikah asli dari tasku. Dan ini yang asli, dan di atasnya, seperti yang kau lihat, tidak ada namamu, maupun namaku. Jadi, kita tidak pernah sedetik pun menjadi suami istri. Tidak mungkin, raung Pradana. Rania jatuh ke lantai, mulutnya ternganga tanpa suara. Lalu hak-hakku sebagai suami. Hakku atas setengah dari kekayaanmu, hak semacam itu tidak pernah kau miliki. Kau hanyalah seorang penipu asing yang menyelinap ke pesta keluarga Kencana. Terlebih lagi, penipuan 3 tahun lalu terhadap Marsha, penggelapan saat ini. Semua ini sekarang akan diketahui oleh wartawan dan polisi di bawah. Ah, Pradana, pada malam pertama pernikahan kau mengkhianatiku dan pergi ke Rania. Kau yakin bahwa sekarang Adira akan menjadi sponsormu selamanya, dan kau menikmati kemenanganmu. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Aku tersenyum dingin menatap matanya. Pada saat kau keluar dari pintu kamar, hitungan mundur menuju penangkapanmu dimulai, yang disiapkan oleh aku, Marsha, dan polisi. Kau sendiri dengan gembira meraih tiket kereta ekspres ke neraka dan melaju menuju kehancuranmu. Pradana mengeluarkan suara yang tidak manusiawi dan gemetar, mundur ke belakang, tetapi di belakangnya sudah ada dinding polisi. Baiklah, sekarang semuanya sudah siap. Aku menunjuk ke jendela. Di bawah, di depan hotel, berkilauan kilatan puluhan kamera. Kerumunan wartawan haus akan jatuhnya Pradana. Pradana, kau sangat menginginkan ketenaran dan perhatian. Sekarang kau akan mendapatkannya secara penuh. Hanya saja bukan sebagai menantu keluarga Kencana, melainkan sebagai penipu pernikahan paling hina dalam sejarah Indonesia. Wajah Pradana berubah ngeri, dan dia tidak tahan, mengompol di tempat. Rania, yang ditangkap oleh polisi, berteriak, "Tolong, saya tidak tahu apa-apa." Tetapi puncak dari pembalasan ini masih akan datang. Sambil menatap kedua orang ini, aku menekan tombol di ponselku. Ini adalah peluncuran siaran langsung rekaman video resepsi kemarin ke seluruh dunia. Apa ini? Hei, hentikan. Jangan rekam. Jeritan putus asa Pradana bergema di seluruh ruangan. Begitu aku menekan tombol, di monitor muncul gambar dari lobi hotel dan layar situs streaming. Ribuan penonton secara real-time meninggalkan komentar. Wow! Jadi ini dia. Penipu Pradana itu. Serius. Di malam pertama pernikahan kabur keselingkuhan untuk mencuri uang istri. Wajahnya ganteng, tapi dalamnya tikus got. Lol. Lihat, Pradana. Ini panggung kemuliaanmu, kataku dengan suara sedingin es. Di resepsi kemarin, dari ratusan tamu, teman-temanku yang sebenarnya hanya sebagian kecil. Sisanya adalah aktor bayaran, polisi yang menyamar, dan anggota serikat wanita yang tertipu. Kau tidak sadar. Tuan yang begitu ramah menjabat tanganmu, nyonya yang memberikan pidato selamat, semua adalah kerabat wanita yang kau tipu atau penyelidik. Apa maksudmu, dan tos, dan ucapan selamat, semuanya sandiwara? Tidak, mereka, sambil berpura-pura merayakan masa depan gemilangmu, sebenarnya mengumpulkan sidik jarimu, merekam wajahmu, dan mengamankan bukti penggelapanmu. Kau pikir kau adalah raja, padahal kau hanyalah binatang di dalam kandang untuk tontonan publik. Pradana, menutupi wajahnya dengan tangan, berguling-guling di lantai, gemetar karena isak tangis. Rania, yang ditangkap oleh polisi, mencoba menghindari kamera. Tidak, matikan kamera. Aku tidak bersalah. Aku korban. Korban? Jangan buat aku tertawa. Aku mendekatinya. Kau bersekongkol dengan Pradana untuk memeras puluhan miliar dari perusahaan keluargaku. Lebih dari itu,
Ketika Pradana membual akan membuat Adira mati karena kerja keras dan mengambil warisannya, kau tertawa dan mendengarkan. Rekaman audio itu sekarang juga disiarkan ke seluruh dunia. Komentar di obrolan siaran langsung terbakar amarah. Selingkuhan ini sama saja penjahat. Keduanya penjara seumur hidup. Pradana, Rania. Kalian menganggapku hanya wanita karir bodoh, mangsa empuk. Tapi bagiku, yang bertahan di dunia bisnis besar, kejahatan primitif kalian terlihat jelas. Aku mendekati Pradana dan menusuknya dengan kata-kata terakhir. Kau bilang aku sebagai wanita tidak menarik, tapi tidak ada penghinaan yang lebih besar bagiku daripada dicintai oleh orang sepertimu. Aku setuju dengan pernikahan ini bukan karena aku mencintaimu, tetapi untuk menghancurkan racun sosial sepertimu dengan tanganku sendiri. Adira, kumohon, cukup. Aku salah, aku brengsek. Hentikan saja siaran ini. Hidupku akan berakhir di Bandung. Pradana menundukkan kepalanya di kakiku, memohon dengan air mata dan ingus. Tapi bahkan adegan menyedihkan ini disiarkan dalam resolusi tinggi ke seluruh dunia. Berakhir? Tidak, Pradana, ini baru permulaan. Aku mendorongnya menjauh, kau tidak akan hanya dikirim ke sel dingin. Gugatan dari semua wanita yang kau tipu, dari semua perusahaan, dan dari orang tuamu akan mengisi sisa hidupmu. Sampai kau melunasi semuanya, kau tidak akan memiliki sedetik pun kebebasan, tidak sepeser pun untuk kemewahan. Kau akan membayarnya secara harfiah sampai mati. Pada saat itu, di monitor muncul wajah seorang pria tua. Itu adalah kakek asli Pradana, terbaring di ranjang rumah sakit. Bahwa aku memiliki cucu seperti ini adalah aib terbesar dalam hidupku. Aku telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa seluruh hartaku akan diserahkan kepada keluarga Kencana sebagai kompensasi. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun, tidak sejengkal tanah pun. Pergilah ke neraka. Kakek. Tunggu, kakek. Benang harapan terakhir Pradana terputus tanpa ampun. Dia membeku seperti zombie, dengan mulut setengah terbuka. Bapak-bapak polisi, silakan bawa mereka. Atas sinyalku, para penyelidik memborgol Pradana dan Rania. Bunyi klik dingin logam bergema di aula yang hening. Itu adalah suara vonis mati, yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke kebebasan. Nah, Pradana, ingin mengatakan sesuatu sebagai ucapan selamat tinggal. Aku melemparkan kata-kata itu ke punggungnya. Pradana hanya mengeluarkan gumaman yang tidak jelas saat diseret keluar dari ruangan. Di aula hanya tersisa aku, Marsha, dan kakakku, Baskara. Selesai. Aku menekan tombol stop siaran, komentar menghilang, layar padam. Di luar jendela bersinar matahari pagi. Kota menjalani kehidupannya yang biasa. Tapi di jiwaku ada semacam kekosongan. Aku telah membalas dendam, menghancurkan Pradana, tapi hatiku terasa dingin. Adira, kamu pucat. Mungkin istirahat saja? Kata Baskara dengan cemas, tapi aku menggelengkan kepala. Tidak, Kak, masih ada satu urusan lagi. Aku mengambil amplop dari meja yang datang semalam, tepat setelah Pradana pergi. Itu adalah surat dari seseorang yang tak terduga, dan isinya adalah kunci menuju akhir yang benar-benar menyentuh dari cerita ini. Hentikan. Jangan rekam, jangan mendekat. Aku tidak bersalah. Jeritan menyedihkan Pradana bergema di lobi hotel yang mempesona. Begitu dia melangkah maju, dia dihujani oleh kilatan puluhan kamera. Pria yang baru kemarin bermandikan sorotan kemuliaan di sini sebagai pengantin pria paling bahagia, kini telah berubah menjadi penjahat biasa dengan borgol di tangannya. Pradana, lihat ke sini. Benarkah Anda menipu beberapa wanita dengan total beberapa miliar rupiah? Apakah ini persekongkolan yang direncanakan dengan kekasih Anda untuk menguasai kekayaan istri Anda? Apa yang akan Anda katakan tentang rumor bahwa ayah Anda sendiri telah menolak Anda? Dari rentetan pertanyaan wartawan, Pradana memalingkan wajah, hampir merangkak maju. Tapi tidak ada tempat untuk lari. Lepaskan, aku korban. Dia memaksaku. Di sebelahnya, Rania menjerit dengan rambut acak-acakan dan riasan luntur. Wajahnya yang jelek dan berubah bentuk juga tanpa ampun disiarkan langsung. Aku mengamati adegan ini dari galeri lantai 2. Di sampingku berdiri Marsha dan beberapa wanita lain yang hidupnya telah dia hancurkan. Lihatlah. Inilah wajah asli pria yang kalian takuti, kataku. Dia begitu kecil dan menyedihkan, jawab salah satu wanita dengan suara gemetar. Bagaimana aku bisa percaya pada orang seperti itu? Adira, terima kasih. Sekarang kami akhirnya bisa memulai hidup baru. Di mata para wanita itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyucian dan kelegaan. Pada saat itu, kebisingan di bawah mencapai puncaknya. Pradana sudah hampir didorong ke dalam mobil polisi,
tetapi dia berhenti. Dia dengan putus asa melihat sekeliling dan menemukanku di lantai 2. Adira! Adira! Teriaknya serak. Aku salah. Maafkan aku. Kaulah satu-satunya harapanku. Suruh wartawan-wartawan ini diam. Bernegosiasilah dengan polisi. Kau pasti bisa. Kau kan istriku. Semua tatapan wartawan, tamu, dan staf hotel tertuju padaku. Pradana percaya bahwa jika aku menunjukkan sedikit keraguan, dia masih punya kesempatan untuk selamat. Aku meletakkan tangan di pagar, melangkah maju, dan berkata dengan suara jernih dan dingin yang bergema di seluruh lobi yang hening tanpa mikrofon apapun, Pradana, aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Ya, kau akan membantuku? Tidak, aku tidak pernah sekalipun mencintaimu. Wajah Pradana membeku. Sejak hari kau mendekatiku, aku sudah muak dengan kebohonganmu. Setiap kali kau menyentuh rambutku, membisikkan kata cinta di telingaku, aku hanya memikirkan satu hal, bagaimana cara menghancurkanmu dengan cara yang paling kejam. Kau memanggilku wanita kaku, tapi bagaimana rasanya terbakar habis dalam api yang kau nyalakan sendiri. Adira, pada malam pertama pernikahan, ketika kau meninggalkanku dan pergi ke Rania, aku sepenuh hati berterima kasih padamu. Berkat itu, tanpa keraguan sedikitpun aku bisa menekan pelatuk yang mengirimmu ke neraka. Selamat tinggal, Pradana. Besok namamu akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai aib terbesar Indonesia. Dengan wajah seolah jiwanya telah hilang, Pradana jatuh ke lantai. Dia didorong ke dalam kabin gelap mobil polisi. Di belakangnya, di mobil lain, Rania didorong masuk. Sirene meraung, dan iring-iringan dengan dua penjahat itu perlahan meninggalkan area hotel. Pada saat itu, seluruh lobi meledak dalam tepuk tangan. Itu adalah tepuk tangan meriah atas keadilan yang menang dan kekaguman atas akhir yang brilian dan menghancurkan. Di tengah tepuk tangan ini, aku diam-diam meninggalkan galeri. Aku telah melakukannya, melindungi kehormatan keluarga Kencana, membalas dendam untuk para korban, dan yang paling penting, mempertahankan martabatku sendiri. Tetapi ketika aku kembali ke kamarku, ada urusan yang belum selesai menantiku. Aku mengambil amplop dari meja. Pengirimnya adalah ibu kandung Pradana, Ibu Wulandari, orang yang baru saja menolaknya. Tetapi di dalamnya bukan surat permintaan maaf. Setelah membukanya dan membaca baris pertama, mataku terbelalak. Tidak mungkin, jadi begini ceritanya. Surat itu mengungkap rahasia tragis keluarga bangsawan yang melahirkan monster seperti Pradana, dan janji-janji lama yang diberikan kepada keluargaku, yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Dan di akhir ada sebuah tawaran yang tidak pernah bisa kubayangkan. Kak Baskara, Pak Suryo, lihat ini. Dengan tangan gemetar aku menyerahkan surat itu kepada mereka. Kebenaran baru yang terungkap di akhir drama ini membawaku ke masa depan yang sama sekali berbeda. Setelah badai mereda, keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti suite mewah itu. Sinar matahari pagi yang menembus ke dalam ruangan seolah membersihkan semua kotoran balas dendam kemarin, menyirami segalanya dengan cahaya putih. Aku duduk di sofa dan dengan jari-jari gemetar membaca surat dari mantan ibu mertuaku, Ibu Wulandari. Di dalamnya tertulis tragedi keluarga yang bahkan tidak diketahui Pradana, dan penyesalan seorang ibu yang putus asa. Adira, pertama-tama, terimalah permintaan maaf dan terima kasihku yang terdalam. Terima kasih telah mengakhiri perjalanannya sebagai manusia. Anak laki-laki itu adalah simbol dosaku. Dulu, ayah suamiku, Suryo, juga seorang monster yang memanfaatkan dan merendahkan wanita. Aku melihat bahwa Pradana mewarisi darahnya, tetapi karena cinta seorang ibu, aku tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Kelemahanku yang membesarkannya menjadi monster seperti itu. Selanjutnya, surat itu mengungkap kebenaran yang lebih mengejutkan lagi. Sebenarnya, aku dan almarhumah ibumu adalah sahabat baik di masa muda. Sebelum meninggal, dia berkata kepadaku, jika putriku suatu saat tersesat atau bertemu dengan orang jahat, tolong bantu dia menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Ketika ide pernikahan ini muncul, aku sudah tahu sifat asli Pradana. Itulah sebabnya aku dan Suryo sepakat dan mengatur segalanya agar semua bukti jatuh ke tanganmu, dan kau sendiri bisa mengadilinya. Kau melampaui semua harapanku dan dengan cemerlang merebut kembali hidupmu. Adira, kau tidak lagi membutuhkan nama Kencana, atau gelar apapun. Kau berhak menyambut fajarmu sendiri, hanya dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Setelah selesai membaca surat itu, aku tidak bisa menahan air mata. Ini bukan air mata kesedihan atau kemenangan. Ini adalah air mata kesadaran akan cinta mendalam almarhumah ibuku dan tekad Ibu Wulandari, yang diam-diam mendukungku. Adira, boleh saya masuk? Terdengar ketukan pelan, dan Pak Suryo masuk ke kamar. Ekspresi keras kemarin telah hilang.
Di wajahnya hanya ada kelelahan tenang seorang ayah tua. Ayah? Tidak, Pak Suryo. Ya, begitu lebih baik. Kita tidak lagi terikat oleh ikatan keluarga. Pradana sedang diurus oleh polisi dan pengacara. Dia tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupmu. Dan terimalah ini. Pak Suryo menyerahkan dokumen yang telah disahkan notaris kepadaku. Ini adalah kompensasi atas harta yang coba Pradana rebut darimu dan atas kerugian moral. Tapi ini belum semua. Aku ingin menyerahkan kepadamu sebagian pengelolaan yayasan amalku. Wanita cerdas dan adil sepertimulah yang seharusnya menjadi pemimpin yang akan mendukung generasi muda. Apa? Ini kehormatan yang terlalu besar bagiku. Tidak, kemarin kau dengan kekuatanmu menembus neraka dan menemukan cahaya. Kekuatan itu adalah harta yang tak ternilai. Adira. Tidak, Adira Kencana. Kehidupanmu yang sebenarnya dimulai pada saat ini juga. Pak Suryo dengan lembut menepuk pundakku dan diam-diam keluar. Setahun kemudian, aku bekerja sebagai konsultan independen di sebuah kantor kecil dengan pemandangan laut. Aku menolak jabatan di Kencana Group, memilih jalan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Pengelolaan yayasan yang diserahkan kepadaku oleh Pak Suryo juga berjalan dengan sukses. Aku mencurahkan tenaga untuk mendukung talenta-talenta muda. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar nama Pradana dan Rania. Kabarnya, mereka, terbebani oleh utang besar, masih menjalani hukuman dalam kondisi yang keras, saling membenci dan mengutuk satu sama lain. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Bahkan ungkapan itu terasa terlalu lembut untuk nasib mereka, tapi aku sudah tidak punya energi lagi untuk membenci. Di luar jendela terhampar langit biru yang tak berbatas dan terdengar deburan ombak yang tenang. Ibu Adira, boleh saya konfirmasi jadwal Anda hari ini? Terdengar suara ceria asisten baruku. Aku meletakkan cangkir kopi dan perlahan berdiri. Dulu aku adalah wanita malang yang ditinggalkan suami di malam pertama pernikahan. Tapi sekarang semuanya berbeda. Aku bukan milik siapa-siapa, aku tidak bergantung pada siapapun. Aku berdiri kokoh di atas kakiku sendiri dan memutuskan sendiri akan seperti apa hari esokku. Bayanganku di cermin bukanlah wanita kaku, seperti yang pernah Pradana sebut. Ini adalah wajah yang dipenuhi dengan pancaran kehidupan, wajah seorang wanita yang telah melewati badai, menancapkan akar yang dalam, dan siap mekar dengan bunganya sendiri yang unik. Ya, mari kita pergi, klien baru sudah menunggu. Aku mengambil tas, menatap lurus ke depan, dan membuka pintu. Dunia yang bersinar menantiku. Malam pertama pernikahan. Pada saat dia keluar dari pintu itu, aku mendapatkan bukan kebahagiaan yang dicuri, melainkan kebebasan sejati yang tak terbatas, yang akan bersamaku seumur hidup.